Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang insya Allah diberkahi juga ini. Amin. Tempat mencari ma'isyah ya, bagi sebagian besar antum. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang adab berpuasa. Jadi kan menyambut Ramadan ya. Yang pada siang atau pagi hari ini insya Allah kita akan bahas adab qiyamul lail, adab sholat malam, terutamanya tarawih. Dan pekan berikutnya lagi atau bulan berikutnya mungkin kita ada tentang apa, mau zakat atau apa, nanti request saja. Nanti langsung hari raya bisa. Nah, jemaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjat bih. Dan di antara malam hendaknya kamu itu bertahajud. Nafilatan lak, sebagai salat sunnah bagimu. Asa ayyab'atha kama asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Rabbmu membangkitkanmu di tempat yang terpuji. Di sini ada perintah bahwasanya sholat tahajud itu adalah sholat sunnah yang pasti Allah, karena asa untuk Allah itu pasti Allah akan memberikan tempat yang mulia ya. Apa itu yang dimaksud dengan sholat tahajud? Kalau menurut Al-Imam Ar-Rafi'i Asy-Syafi'i, beliau mengatakan at-tahajud yaqa'u ala sholati ba'da naum. Tahajud itu dilakukan ya, sholat ini setelah tidur. Adapun sholat sebelum tidur maka tidak dinamakan tahajud. Ini menurut pendapat beliau dalam Syarhul Kabir ya. Namun ada juga yang mengatakan ya, tahajud itu ada 3 pendapat. Bisa tahajud itu tidur, kemudian sholat, kemudian tidur, kemudian sholat, itu namanya tahajud. Ada yang mengatakan sholat setelah tidur ya. Ada yang mengatakan sholat setelah isya, namanya tahajud. Karena penamaan qiyamul lail itu ada 3 tombak. 3 tombak. Qiyamul laili, tahajud, tarawih, dan al-witr. Dikatakan tahajud memang ghalibnya itu dilakukan setelah tidur. Meskipun ada 3 pendapat tadi, semuanya diterima. Disebut qiyamul lail karena memang sholatnya di malam hari. Dan disebut sebagai sholat tarawih karena sholatnya dilakukan di Ramadan, berdiri lama istirahat, berdiri lama istirahat, berdiri lama istirahat, namanya tarawih, istirahatnya banyak. Dan disebut sholat witir karena memang qiyamul lail itu diakhiri dengan witir. Jelas ya. Dan ini adalah sholat yang paling afdal di antara sholat sunnah yang ada. Afdalus sholati ba'dal fardhiyah sholatul lail. Sholat yang paling afdal, paling utama setelah sholat
wajib itu sholat malam. Makanya sifat-sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah itu, mereka itu sholat malam. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 63-64, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang mereka berjalan di muka bumi ini tidak sombong, dia tunduk. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang bodoh itu ngomong kepada dia salam, makanya sudah tinggalkan aja. Jadi bahasanya apa? Gubris. Kalau bahasa Jawanya Gagas. gagas. Ini. Kemudian Allah mengatakan walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Yang mereka itu bermalam untuk Rabbnya dalam kondisi sujud dan kondisi berdiri. Dan seluruh orang-orang yang nanti di surga mendapatkan kenikmatan itu di antaranya sholat malam. Lihat, innal muttaqina fi jannati wa 'uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di surga dengan banyak mata air. Akhirina ma atahum rabbuhum. Mereka mengambil apa yang Allah berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muslimin. Mereka di muka bumi itu orang-orang yang muslim, orang-orang yang baik. Apa mereka kebaikannya? Di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dulu sedikit sekali tidur. Kata yahja'un itu lambungnya nggak dekat dengan kasur dan bantal, jadi jauh mereka. Dibuat yang lain bukan buat nge-game, bukan buat nonton, ya. Nonton malah di kasur terus, ya, nge-game di kasur terus. Ini nggak masuk, ya. Dan ingat, ciri orang soleh adalah qiyamul lail. Kata Nabi SAW, alaikum bi qiyamul lail. Hendaknya kalian itu sholat malam. Fa innahu da'us salihin qablakum. Karena itu qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun lakum ila rabbikum. Salat malam itu mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Wa mukaffirun lisayyiati wa manhatun 'anil ismi. Sebagai penghapus kesalahan, sebagai penghapus dosa. Ya, sholat malam meskipun cuma beberapa rakaat. Semangat ya sholat malam. Ya, di malam itu ada satu waktu kalau kita minta pasti dikabulkan. Kapan itu? Sepertiga malam. Sepertiga. Nah, kemudian di antara adab-adab yang mulai, saya hanya sebutkan sedikit. Saya hanya menyebutkan 10. Khawatirnya tidak selesai. Insyaallah 10 ini bisa, ya kalau kita bisa pahami, bisa amalkan, itu mewakili. Yang pertama, ikhlasun niyah. Ikhlas niat itu dalam apa? Kalau secara umum malam hari kita tidur niatkan kita bangun malam. Kalau kita pas hari-hari puasa itu nanti kita makanya nggak usah banyak-banyak, niatkan bisa berdiri qiyamul lail. Ya. Kata Nabi SAW, man ata firashan wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail. Barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, ya, dan dia berniat untuk bangun malam. Fa ghalabathu 'ainuhu hatta yusbiha. Ternyata dia ngantuk sekali, matanya sampai nggak bisa melek itu, sampai pagi, sampai subuh. Kutiba lahu manawa, maka dia ditulis sholat malam meskipun nggak sholat. Yang penting ini niat. Tapi niat itu kan ucapan, ya, niat dalam hati, ya. Sama niat orang, aku niat tenang loh, aduh nggak datang, cuma lisan berarti niatnya. Niat ya di dalam hati, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasai bin Majah. Memang dalam ibadah semua itu harus diniati, karena niat yang baik itu menjadikan amalan kita ini besar dan kualitas, menjadikan pahalanya pahala yang
besar, pahala yang luar biasa. Ya, jangan antum nggak ada niatan untuk bangun malam, sengaja nggak bangun malam, nggak usah susu, saya terlalu capek. Justru itu nggak akan bisa menghilangkan kelelahan. Karena orang tidur diikat berapa ikatan? Orang tidur berapa ikatan mas diikat sama setan? Berapa ikatan? 3. Setiap orang yang tidur itu diikat oleh setan 3 ikatan. Kalau dia bangun kemudian doa, hilang 1 ikatan. Kemudian setelah itu dia wudu, hilang 2 ikatan. Setelah itu dia mulai atau sholat, hilang 3 ikatan. Maka dia berbagi-bagi seger sampai sore seger. Meskipun nggak mandi, itu urusan kita. Ya. Kita seger nih mandi. Ya, jangan sampai kita ini makan, tidur, aktivitas nggak pernah doa, nggak ada niat, nggak doa, maka jadi sia-sia. Sia-sia. Apa bedanya dengan binatang? Yang bedakan kita dengan binatang apa? Sama-sama makan, sama-sama tidur, sama-sama kerja. Bedanya apa? Kita 1 pakai ilmu, 2 pakai niat, terus yang ketiga ada aturannya. Binatang enggak. Kalau ada orang yang bisa sampaikan kerja asal kerja, kebun di sawah juga kerja, hidup asal hidup, monyet di hutan juga nggak mau asal-asalan kok. Allah mengatakan kal an'am, seperti binatang ternak. Makanya kita nggak boleh seperti itu. Yang kedua, kalau kita bangun malam, ya, atau kita mulainya sudah berubah baunya, kita mau sholat malam, disunahkan bersiwak, gosok gigi. Bersiwak ya, gosok gigi. Kata Nabi SAW, idza qama ahadukum yusalli minal lail falyastaq. Apabila salah seorang di antara kalian bangun untuk sholat malam, gosok gigi. Kenapa? Karena atahul malak. Kita itu kalau sholat malam, malaikat itu datang. Faqama khalfahu, berdiri di belakang kita yang sholat malam. Yastami'ul Quran, dengarkan bacaan kita. Makanya sholat malam itu sunahnya apa? Bersuara, bukan Allahu Akbar terus itu. Ya, tapi sholat Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Nanti kalau dengan bagus suaranya, malaikat senang dengerin. Nanti waladhdallin amin. Ini malaikat baca, kadang kita nggak dengar. Tapi kalau jin mana sengaja amin, amin. Jin aja yang ikut ada. Tapi kalau malaikat ini jadinya sahih. Berarti memang baik hati ya. Malaikat itu di belakang mendengarkan bacaannya. Wa yadnu, dan mendekat. Wala yazalu yastami'u, senantiasa malaikat terus menerus dia mendengar, semakin dekat. Hatta yad'a fahu ala fi, sampai mendekatkan di hadapan kita. Mulut kita itu dekat dengan mulutnya malaikat. Fala yaqra'u illa fi jawfil malak, tidaklah kita baca kecuali langsung masuk di mulutnya malaikat. Makanya jangan bau-bau. Kalau bau, malaikat tidak mau dekat. Kita menyakiti. Ya. Dan ini kejadian ternyata Usaid bin Khudair pernah, beliau baca Al-Quran itu bacaannya waktu itu Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal Kitab. Itu kudanya kok teriak-teriak terus, berhenti, kudanya berhenti. Baca lagi, kudanya teriak lagi. Ini apa yang terjadi? Ternyata malaikat itu banyak turun dari langit. Dia bangun, tapi dia nggak bisa lihat. Namanya nggak lihat langsung gitu. Dia mau lihat, karena dia berhenti, malaikat kembali lagi. Diceritakan kepada Nabi, kalau andaikan kamu baca itu terus sampai selesai, tentunya manusia itu akan melihat malaikat dengan wujud aslinya. Mari, malaikat itu kalau ada bacanya bagus, mulutnya bersih, senang. Ya, jangan sampai kita ini mulutnya bau, malas gosok gigi. Karena ada orang-orang yang dia anti gosok gigi ya. Ya, sudah makannya asal-asalan, jangan gosok gigi. Kok isinya mau dicium? Cinta karena jorok. Kita cinta itu, tapi jangan cinta jorok. Ya, kita mencintai orang itu kalau mau nilai ibadah karena Allah apa? Bersihnya, imannya, baiknya. Kalau orang tuh mencintai kan
Sekarang bukan karena Allah, cantiknya, gantengnya, terus cintai karena apa? Yang lain. Akhirnya dia kotor pun dicintai terus, sudah ada dia. Jangan. Siapa yang nggak pergi? Jangan nikah dulu. Yang nomor 3, di antara adab dalam qiyamul lail, kalau kita sholat malam, ternyata ada keluarga kita belum bangun, kita sholat dulu baru bangunkan keluarga. Kalau suami sholat dulu, terus dia selesai atau pertengahan bangunkan istri, sholat dulu, selesai bangunkan suami, itu asyik. Bisa jadi dua-duanya langsung bangun bareng atau saling bangunkan terus sholat juga bareng. Itu romantisme yang nggak bisa digambarkan dan nggak bisa ditulis dengan kata-kata. Pernah belum yang sudah keluarga? Belum. Lah nunggu kapan? Nunggu diambil orang. Ya. Romantisme yang semacam ini ya. Jadi suami sholat dapat berapa rakaat ya. Kalau keluarganya Hurairah ini, beliau sholat selesai dia bangun deh, beliau tidur. Dia sholat sudah 1 jam dan dia tidur, istrinya sholat selesai, kemudian mau tidur bangunkan anaknya. Jadi rumahnya setiap malam tuh bacaan Al-Quran full. Itu modelnya Hurairah. Model yang lain itu ada sahabat itu yang dia sholat, kemudian dia ngantuk bangunkan istrinya. Nah, kemudian selesai dia lagi sholat lagi, istrinya selesai bangunkan dia sholat lagi. Ada yang model bangunkan istrinya, anaknya sholat bareng. Nah itu pilih yang mana, terserah. Kalau tidur semuanya bangun pagi, tidur semuanya bangun subuh, bahkan tidur semua nggak pernah dengar, nggak pernah dengar azan subuh, buat bareng dikencingin sama setan, ya, buat penting. Jadi setan itu bermalam di lubang hidung manusia. Kami nggak tidur setan itu. Nanti kalau menjelang subuh dia akan pindah ke telinga, kemudian dia akan kencingin telinga tersebut. Kalau nggak dengar azan berarti dikencingin setan. Hakiki ya disampaikan oleh Nabi. Itu kalau nggak dengar azan, kalau nggak dengar qomat, nggak dengar azan seperti itu. Supaya nggak tidur di lubang hidung gimana? Mau masuk rumah tutup pintu baca Bismillah. Mau makan baca Bismillah. Mau tidur wudhu dan baca doa. Setannya enggak berapa. Dan kita insya Allah pasti dengar azan subuh. Coba aja, Muslim manapun kalau melakukan itu aman. Bahkan kalau kita mau baca ayat kursi, dijamin oleh Nabi, orang yang baca ayat kursi sebelum tidur, seandainya dia mati, maka jaminannya surga. Tapi sering lupa apa sering nggak melakukan? Ya lupa dan nggak melakukan. Itu kita seringnya ya. Rasulullah mengatakan gini, rahimallahu rajulan qama minal laili fasalla wa aiqadha imra'atahu. Semoga Allah merahmati seseorang laki-laki yang dia bangun sholat malam dan dia sholat selesai membangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya enggan karena capek nyuci, masak, capek ngurus rumah tangga, maka kalau dia capek cuma ciprati, ayo dia bangun ya. Nado fi wajhiha alma, dikasih jepret air. Buat dikebuki nggak ditendang. Ya ada, ini nggak ada romantisme yang semacam itu enggak. Ya cuma ada perbuatan sahabat 1-2 itu hanya sebagai pembelajaran. Saya rasa mereka orang-orang yang pemberani di medan perang, tapi mereka orang yang sangat lembut dengan keluarga. Berbeda dengan sebagian manusia sekarang, kelihatannya lembut di hadapan publik, keras kan, diktator di rumahnya. Karena ini juga ada. Ini ada, saya pernah baca berita asli. Keluarganya itu kata bapak, anak-anaknya atau istrinya dan suami gak pernah ketawa di rumah. Padahal di luar orang itu kalau lihat dia itu langsung ketawa. Pelawak ini, saya pernah baca, kaget saya. Ini kehidupan nyata seperti itu. Ya. Kemudian dia juga mengatakan, wa rahimallahu imra'atan qamat minal lail, dan semoga Allah merahmati seorang wanita yang dia bangkit sholat malam. Pas sholat dia sholat wa aiqadat zawjah, setelah sholat dia bangunkan suaminya. Bainata karena capek di luar kerja, maka dia nadajat fi wajhihi alma, diciprati yang bangun. Itu model yang ketiga ya. Model yang keempat ada juga modelnya ini. Tapi ini dia sholat malam, istrinya nggak tahu. Istrinya sholat malam, suaminya nggak tahu. Saling sembunyi-sembunyian
menyembunyikan amal soleh. Ada yang model gitu. Ya, kalau zaman sekarang modelnya yang kelima apa? Nggak pernah sholat bilang, pakai baju yang rapi, boyo sholat. Ada dia. Ada model yang sekarang. Ya model yang dilakukan oleh generasi dulu kan model 4. Model 4 apa menjadikan tadi? Yang pertama dia seperti Abu Hurairah, dia sholat selesai melakukan istrinya sholat selesai berkenan. Jadi malam sampai subuh itu sholat malam semua. Model yang kedua dia sholat kemudian dia tidur, bangunkan istrinya sholat, istrinya tidur, dia bangun lagi. Model yang ketiga gimana tadi? Model ketiga bangunkan bareng-bareng. Ya, model yang keempat sembunyi-sembunyi. Dan kalau kita zaman sekarang model yang kelima itu nggak ada di model generasi lah. Gimana? Pakai baju rapi, bangun dulu, sholat malam. Ada dia belum sholat. Ini model itu ini. Ada nggak? Saya tanya, ada nggak? Belum juga. Jadi sampai nggak punya model. Coba praktekkan asik, bener asik. Ya, kalau yang kemarin waktu corona itu ngomong, Ustaz, anak itu sholat sama istri ditegur. Lah kenapa? Bi, ini yang manggilnya Abi sama Umi. Sholat kok kulhuwallah terus. Berapanya kulhuwallah, berapanya kulhuwallah nas yang paling lancar kulhuwallah sama Anas. Apalagi aja salah-salah. Yaitu saya bilang itulah suami butuhnya belajar. Kalau suami nggak belajar, gimana ngajari anak istri? Kalau istri nggak belajar, bagaimana ngajari anaknya? Kalau anak nggak belajar, bagaimana doakan kedua orang tuanya? Bisa nggak? Ya nggak bisa. Jadi kan kalau nggak pernah belajar, gimana mendoakan orang tua berbakti? Itu pakai perasaan, nggak pakai hati. Ya, banyak belajar. Dan ini antum syukuri bisa belajar meskipun jarang-jarang ya. Tapi jelas ya belajarnya. Jelas ya. Ketawanya kok yang jelas nanti. Yang keempat, supaya sholat malam itu semangat, diawali 2 rakaat yang ringan. Jadi jangan setelah tadi bangun niat ikhlas, kemudian gosok gigi, ya, kemudian mau sholat itu sholat yang ringan dulu. Jadi sholatnya bacanya yang pendek-pendek, mau qul huwallah, mau bacanya Al-Kautsar, pokoknya yang ringan. Meskipun ada 2 ayat, misalnya baca Al-Baqarah 2 ayat, 1 ayat boleh, biar nanti semangat. Kata Nabi SAW, idza qama ahadukum minal laili falyaftah sholatahu bi rak'ataini khafifataini. Apabila salah seorang di antara kalian sholat malam, falyaftah atau falyaftatih, maka dibuka sholatnya dengan 2 rakaat yang ringan. Jangan berat-berat. Ya, kenapa kita ini ada qobliyah ba'diyah 2 rakaat ringan sebelum sholat zuhur, asar, maghrib, biar semangat. Kenapa kita ada puasa sunnah waktu Sya'ban, biar nanti Ramadan semangat gitu. Tapi jangan salah pahami. Ada anak-anak itu pintar dia. Loh, kenapa pacaran? Biar semangat. Nah, mana gak semangat dia. Orang yang pacaran 5 tahun, 7 tahun habis itu nikah, gak sampai setahun, karena bosan, gak semangat. Masalah akhirat dia ada mukadimah. Masalah yang semacam pernikahan, mukadimahnya cuma ta'aruf, gak ada pacaran. Yang pacaran bosan gak? Bosan. Apalagi pacarnya 10 tahun. Ada orang pacaran 10 tahun? Banyak. Jadi kan jangan ya. Pacaran 10 tahun, dibiayai kuliahnya, dikasih motor, kasih ini, kasih itu, ternyata nikah sama teman dekatnya. Sakit enggak? Sakit. Sakit tak berdarah. Luka tak berdarah ya. Bunda tapi tak didarah. Jangan. Itu enggak berbahaya. Nah itu, jadi dimulai dengan 2 rakaat. Kemudian berapa sih jumlah sholat malam? Kalau ditanya berapa jumlah sholat malam? Totalnya 11, 13, 17, 23, 21, 25, mana? Hah? Beliau jawab tak terhingga. Termasuk ada pendapatnya ulama tak terhingga. Yang lain pendapatnya siapa? Ya,
Sholat malam itu ada yang mengatakan 11 rakaat, ada yang mengatakan 13. Ya, memang hadisnya 11-13. Tapi para ulama yang mutaakhirin sekarang itu mengatakan takdirnya. Kemudian rakaatnya bagaimana? Kata Ibunda Aisyah membawakan hadis Nabi SAW, sholatul laili masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Fa idza khasya ahadukum subha, kalau kalian takut ini subuh belum ya? Subuh ya? Belum ya? Kayak gitu, shalla raka'atan wahidatan tutiru lahuma qad shalla. Maka dia sholat 1 rakaat sebagai sholat witir, sholat penutup. Penutupnya ganjil. Ya. Ini yang riwayatnya berapa? 22 dan jumlahnya 11 atau 13. Yang mengatakan 11 itu dia menghitungnya dari awal sholat sampai akhir. Yang mengatakan 13 ditambah 2 rakaat ringan. Ya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya Nabi SAW beliau pernah sholat 11 rakaat, kemudian beliau witirnya dengan 1 rakaat. Ya. Dan Nabi SAW pernah sholat 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, dan nanti ditutup dengan 3 rakaat. Pernah juga 4 rakaat, 4 rakaat ditutup dengan 1 rakaat. Jadi kalau kita mau jujur ya, bacaannya itu apa namanya, ada atau jumlahnya kalau Nabi memang 11 dan 13. Tapi modelnya ada 2, 2, 2, 2. Ya, boleh 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 5 boleh. 4 juga demikian boleh. 4, 4, 3. Atau 4, 1. Gak ada yo. 4, 4, 3 aja. Ya. Al-Imam Al-Iraqi beliau mengatakan gini, Al-Afdal an yusalli arba'an wa insya'a raka'atain wa insya'a sittan wa insya'a samaniyah. Yang utama itu sholat 4. Tapi kalau mau 2-2 boleh. Sholat langsung 6 juga boleh. Langsung 8 boleh. Dan tidak boleh sholat langsung 10. Mentoknya 8. Jadi boleh 2-2-2, boleh 4-4-4, 4-4 boleh, 6 langsung sama 5 boleh juga 8 sama 3. Ini pendapatnya Al-Imam Al-Iraqi Asy-Syafi'i. Kalau Syafi'iyah mengatakan, andaikan orang itu sholat tarawih 4 rakaat, kemudian salam dengan 1, maka enggak sah, kata pendapat ulama Syafi'iyah. Ya, ini pendapat ulama Syafi'iyah. Tapi yang rajih, sebagaimana disebutkan oleh Dr. Muhammad Basmul, yushra'u lil muslim an yutira bi 11 raka'atan. Disyariatkan kita ini sholat 11 rakaat. Wa yusalliha ala sifatain. Sholatnya boleh 2 sifat. Yang pertama 2-2-2, ya. Nanti sampai 11 rakaat. Witirnya 1, boleh juga 4-4. Kemudian nanti witirnya 3. Ini pendapat yang paling banyak dalilnya. Dengan nggak usah bingung. Yang penting sholat. Ya, karena orang sekarang itu akhirnya nggak pada sholat, alasannya apa? Kalau beda. Perbedaan ini menunjukkan para ulama mereka berusaha mencari dalil. Dan ternyata karena Nabi itu sholatnya lama, otomatis riwayatnya banyak. Kecuali kalau peristiwa sekali. Kadang satu peristiwa aja riwayatnya banyak. Contohnya apa? Lahir Nabi berapa kali? Lahirnya Nabi berapa kali? Sekali. Berapa riwayatnya? Sampai 10 riwayat. Ada yang mengatakan di bulan Rajab, ada yang mengatakan Sya'ban, ada yang Rabiul Awal. Rabiul Awal pun ada yang mengatakan tanggal 8, tanggal 7, 8, 9, 10, 11, 12. Itu kayak gitu juga. Itu para ulama mereka mencari dan mencari. Dan memang kalau kita mau lihat riwayatnya itu ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang palsu. Demikian dalam masalah otomatis riwayatnya macam-macam. Tapi kalau kita mau lihat dalil, ya di kitab manapun riwayat sholat Nabi itu kata Aisyah, mazada Rasulullah SAW ala 11 rakaat. Nabi tidak pernah menambah 11 rakaat fi Ramadan wala fi ghairi, di bulan Ramadan ataupun di luarnya.
Tapi Aisyah sendiri meriwayatkan Nabi pernah sholat 2 rakaat dulu sebelum sholat 11 rakaat. Berarti ini yang benar gimana? Kebanyakan Nabi sholatnya 11 rakaat. Tapi kalau Nabi mau memulai dengan 2 yang ringan, totalnya jadi 13. Tapi itu sholatnya Nabi jangan dengan tanya lama bagusnya. Nah kalau sekarang kita nggak kuat berdiri 1 jam, setengah jam, ya berdiri 10 menit lah. Boleh para ulama boleh diperbanyak jumlahnya. Caranya, jangan misalnya sholatnya 11 rakaat, cuma sekali berdiri 15 menit kuat. Kuat alhamdulillah, berarti hampir 2 jam. Tambahin misalnya sampai 21 rakaat. Kuat, terus nggak kuat. Saya ini nggak kuat, karena 2 jam itu sudah berat ya. Kalau istiqomah, kalau sekali itu jangan kuat. Di malam pertama ya, malam besok sudah lupa. Nah ini kalau sholatnya tanpa tumanina, ijma, sepakat ulama tidak sah. Perhatikan ikhwan dan akhwat sekalian ya, kita sholat apapun kalau tidak ada tumanina, ijma, sepakat ulama dari zaman dulu sampai sekarang nggak ada tumanina, tidak sah sholatnya. Mau dia rakaatnya 11, 13, 21, 27, 57 tidak sah. Dan kalau sholat tidak sah bisa 2 kemungkinan. 1, dia harus mengulang kalau itu sholat wajib. Yang kedua, dia berdosa kalau memang ada semacam itu. Dan saya yakin yang dulu dengan saya sendiri sholat bagus rasanya tenang nggak? Nggak tenang. Menghasilkan apa? Pahala. Ya enggak juga, kadang kakinya sakit, kadang tertawa, kadang struktur belakangnya yang baik. Ya. Maka yang keenam di antara adab sholat malam itu adalah qutulul qiyam. Berdirinya yang lama. Jangan berdirinya pendek-pendek. Asalnya lama. Sebagaimana Rasul katakan afdhalus siyami afdhalul qiyami tul qunut. Sholat yang terbaik itu berdirinya lama. Dulu disebutkan Nabi pernah sholat dalam 1 rakaat membaca Al-Baqarah. Dikira selesai, ternyata dilanjutkan An-Nisa. Dikira selesai, ternyata dilanjutkan Ali Imran. Berapa juz? Dari Al-Baqarah sampai An-Nisa berapa juz? Hah? Berapa juz? Sampai An-Nisa 2 juz. Salah. Al-Baqarah itu 2 juz. Tambah Al-Imran 1 juz lebih. Berapa? 4 tambah 5. Gimana sih? Ya, 5 juz. 6 juz. Hampir 6 juz. Kalau 1 juznya 1 jam, 6 juz. Atau 5 juz, 5 jam. Kuat berdiri 5 jam? Wah kok enggak. Itu salah satu riwayat ya. Bahkan pernah disebutkan Nabi itu sholatnya dari awal itu lama sampai mendekati subuh, sampai sampai Bilal mengatakan, ya Rasulullah, subuh ya Rasulullah. Kapan ini kita mau sahur? Subuh. Rasul tetap tenang, selesai baru makan 1-3 kurma, selesai sholat subuh. Yang menunjukkan sholatnya lama. Dan ini ada faedah ya, disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak itu mendoakan 1 orang Indonesia. Waktu itu beliau di Masjid Nabawi. Beliau melihat orang itu sekitar umur 60 atau 60 lebih, orang Indonesia. Kakinya itu buntung 1 apa-apa. Orang itu di waktu itu kan sholatnya agak lama. Orang itu sholatnya tenang. Syekh Abdul Razak mengatakan, saya belajar dari orang itu. Ternyata kekuatan fisik belum tentu dia kuat dalam berdiri, kelemahan fisik belum tentu dia lemah untuk berdiri. Dia 2 jam lebih itu berdiri tanpa duduk, padahal kakinya cacat 1. Beliau sampai sekarang mendoakan orang tersebut jalan orang Indonesia. Beliau mengatakan, ya saya belajar dari orang Indonesia. Padahal nggak pernah belajar diajari hadis Al-Quran, tapi melihat 2 jam itu dia nggak pernah
duduk di bawah, nggak pernah di atas kursi. Kok bisa kuat? Ternyata keimanan itu yang menjadikan kita kuat. Berapa banyak orang fisiknya kuat, badannya six pack. Oh, kalau mau goet sampai ke diri, iya, karena ada yang gue teman saya itu dari mana Solo Baru sampai ke diri, besok lagi sampai Bromo, goes. Ya memang sebenarnya mahal, tapi kuat nggak pasti dia di masjid, belum tentu kuat. Apalagi kondisi dingin, terus ya istrinya baru, ya, kemudian badannya tadi habis kue sampai Surabaya, Allah capek. Ini menunjukkan ternyata kekuatan yang menjadikan kita mampu untuk berlama-lama itu apa yang ada di dalam hati, iman. Ya kalau dia kok nggak sampai akhir, kok nggak kuat, makanya orang secara hitung-hitungan matematikanya syariat ya, orang semakin akhir Ramadan semakin kuat nggak harusnya ibadahnya. Kenapa? Karena puasa, sholat itu menjadikan dia bertakwa kan. Kalau semakin lokro, berarti semakin bagus. Kita harus introspeksi diri kita. Kalau menjelang akhir Ramadan, sholat malam kok kurang semangat, baca Quran tambah semangat, berarti la'allakum tattaqun belum terrealisasi. Gitu jemaah. Jadi orang-orang itu kalau semakin akhir itu hartanya nyok. Terus kemudian dia bagaimana sebelum terakhir nggak tidur sama sekali. Dia melek gitu. Baik itu baca Quran, baik dia zikir, baik dia sholat, pokoknya menghidupkan malam meskipun nanti siangnya tidur. Tapi kenyataannya orang semakin akhir Ramadan itu semakin maju, bukan kualitasnya tapi softnya, dan itu di seluruh dunia, bukan hanya 1-2 tempat. Itu muskilah kan? Ya. Padahal Nabi mengatakan afdhalul qiyam tulul qunut. Sholat itu yang terbaik kalau berdirinya lama. Kemudian yang ketujuh, tanawwa fil qiraah. Kalau bisa baca dalam sholat malam itu bermacam-macam. Ya bukan satu bacaan. Yang tadi saya sampaikan, bukan kulhu terus. Termasuk kesalahan orang kampung, bacaannya dari Ramadan pertama sampai akhir apa? Ad-duha, wa-duha sampai Anas. Itu terus. Kayaknya Al-Quran cuma juz 30. Bahkan sebagian para penghafal Al-Quran, bukan sebagian kecil, sebagian besar saya tanya, kalau kamu ngimami apa yang baca? Ya Ad-duha sampai Anas, Ad-duha sampai Anas. Masyarakat gak kenal nanti surat Yunus, surat Yusuf, surat yang di tengah gak kenal. Harusnya dari awal. Kalau nggak bisa 2 juz, 3 juz, ya 1 juz. Nggak bisa ya setengah juz, biar kenal. Ini kumpul Ramadan, orang datang ke masjid. Ya, memang Rasulullah bacanya panjang. Kita nggak terlalu panjang bisa. Dan Al-Quran mengatakan faqra ma tayassara minal Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca yang termudah, bukan berarti yang pendek-pendek. Kalau jenengan sholat malam apa bacanya? Jangan baca Ad-duha ya. Kalau jangan mau, misalnya sholatnya cuma 3 rakaat, malam ini ya saya mau baca An-Naba sama An-Nazi'at. Nanti tak tutup witirnya sama Abasa. Besok itu beda lagi. Jadi murojaah terus, ya kan? Dan gimana modelnya? Modelnya gimana gitu ya? Itu kalau kulhu kecepatan sampai nggak bisa di apa namanya? Ditadaburi loh kalau sama. Enggak, harusnya kalau dia tadaburi masih enak. Enggak, kulhu. Ya berarti harus ada peningkatan. Gimana peningkatannya nanti? Suruh setoran. Ya, sebelum disetorkan gaji, setoran amalan. Baik, saya usul. Enggak usah setoran dulu. Setuju enggak? Yang terima bukan saling, bukan. Nanti ada yang mau gaji gitu. Kalau jenengan lancar hafal, tak tambahilah 5.000. Kalau enggak, kurang 5.000. Sudah enggak apa-apa ini. Tapi ini meningkatkan insyaallah dan dengan enggak rugi. Ya. Yang kedelapan gimana? Kalau kita itu ngantuk, ya, mau sholat malam ternyata kok ngantuk atau
sudah lelah sekali, nggak boleh dilanjutkan. Meskipun di tengah-tengah sholat itu sampai gini-gini. Ada nggak orang sholat gini sampai jatuh? Ada. Ini salah apa benar sholatnya? Salah. Jadi kalau sudah ngantuk sudah berhenti. Karena orang yang ngantuk itu seperti orang mabuk. Dan Allah mengatakan, ya, wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan kamu sholat deketi sholat, tidak boleh kalau kamu mabuk. Ngantuk ini kayak mabuk. Maka Nabi mengatakan, idza na'isa ahadukum fal yarqud. Apabila salah seorang di antara kalian ngantuk, tidur dulu hatta yadhaba anhu naum, sampai tidurnya itu menghilangkan rasa ngantuknya. Udah tidur terus gak ada temennya ya sholat sendiri. Itu kalau sholat malam. Kalau sholat tarawih bilang, Pak Imam istirahat dulu ya, tak tidur dulu 15 menit. Boleh tidur. Yang bikin ngantuk apa? Yang bikin ngantuk apa? Sampai panjang. Kenyangan. Ada yang panjang, kekenyangan, betul. Yang kedua, selain makanan apa? Azimah, nggak ada niat yang kuat. Kalau sekarang sholat malam, saya lihat di Sukoharjo umumnya nggak ada yang sholat di atas 2 jam. Mana sholat di atas 2 jam? Di atas 2 jam. Pokoknya pernah Citagung kalau Hmm. di atas jam 12. Itu kan yang malam, yang ini sholat langsung habis isya itu loh. Oh yang Nggak ada jemaahnya bisa. Itu mentok 1 jam sana. Itu pun pendek karena 11 itu kalau dengan mau lihat sambil lihatin jam itu sholatnya nggak sampai 10 menit. Ya, coba jenengan kalau sholat itu perhatian. Ini berapa sih lamanya gitu. Kalau perhatian sholat nggak ngantuk. Masalahnya orang nggak pada perhatian sholatnya. Sholat berapa lama? Suwi ini. Padahal, ya Allah, nonton konser loh sampai jam 12 katanya sebentar. Barunya sampai jam 2 katanya. Sholat sebentar ya. Intinya kalau kita ngantuk itu. Nah, resep supaya tidak ngantuk yang mulai terutama Ramadan nanti, jangan makan besar waktu berbuka. Kalau Nabi ngajari kita, kalau berbuka itu cari kurma muda. Kalau nggak ada kurma tua. Kalau nggak ada air minum seteguk, selesai sholat maghrib. Setelah sholat maghrib selesai, dengan mau baca Al-Quran, buat dikit, buat nggak usah. Mau makan dikit. Kalau mau makan agak banyak setelah tarawih, insya Allah nggak ngantuk. Tapi nafsu, itulah nafsu. Kalau anak kecil maklum. Kalau orang-orang sudah gede itu harusnya sudah mulai berkurang. Apalagi sudah berkeluarga, ini sudah. Kalau masih kecil dulu kita ini kumpulkan makanan jajan ini, lihat pas waktu buka ya kan nggak ada keinginan. Itu kalau antum perhatian insya Allah ngantuk. Tapi kalau pas waktu buka makannya banyak, tambah minum banyak, mau isya sudah ngantuk. Isya pasti ngantuk. Dan sholat tarawih seandainya dia sholat nggak konsen. Makanya orang yang banyak makan itu mematikan hati. Kenapa? Jadi ngantuk, mikir malah susah. Ya, mikir susah. Sholat itu kalau imamnya bacanya enak, nggak baca panjang-panjang, itu sudah males. Nah supaya antum nggak terlalu lapar gimana? Antum bikin nanti modelnya enak gitu, kurma. Jadi sudah ada jualannya. Kurmanya. Kalau rutopnya belum. Ya ini belinya dimasakin semuanya ya. Belinya dimasakin. Nah itu nanti direndam terus dengan minum waktu pas buka itu juga enak. Walaupun kita nggak makan sampai sholat tarawih itu nggak apa-apa. Karena enak di badan nggak sakit-sakitan. Anak itu merasakan badan sehat itu kalau Ramadan. Apalagi apa namanya habis dipekam atau habis dipasu Ramadan, masya Allah sehat itu. Karena nggak banyak makan. Yang kesembilan, tutup sholat malam dengan sholat witir. Mau dengan sholatnya yang 10, 12 atau 8 tutup dengan witir. Witirnya bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, ya. Dan kalau misalnya kita ini di hari-hari biasa ini, malam ini kita mau tidur habis isya, ya mau tidur. Saya sholat dulu lah, namanya sholat witir. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh. Tapi ternyata malam kok bangun, nanti sholat witir lagi nggak usah. Karena tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Dan witir itu ternyata dijelaskan oleh para ulama boleh di awal malam, di tengah malam, di akhir malam.
Contohnya Abu Bakar, itu beliau witir di awal malam. Mau tidur, beliau witir dulu. Khawatir malam nggak bangun. Sebagian sahabat witirnya di tengah malam, habis sholat beberapa rakaat terus witir tengah malam terus tidur sampai subuh. Sebagian yang lain ada yang sholat terus menjelang subuh baru witir. Tiga-tiganya ada. Dan disebutkan dalam fikih sunnah sama Syekh Sabiq, sholatul laili tajuzu fi awwalil lail. Sholat malam atau sholat witir itu boleh di tengah, di awal, wawasi dan di tengahnya, wa akhiri dan juga di akhirnya. Mada mati sholatu ba'dal isya. Yang penting sholat malam itu dilakukan setelah sholat isya. Itu namanya qiyamul lail. Kemudian bacaannya pada sholat witir yang dibaca adalah apa? Pertama, Sabbihisma rabbikal a'la. Kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga, Al-Ikhlas. Itu kalau witirnya 3. Kalau witirnya 5 misalnya, pingin witir 5, ya terserah baca 2 rakaat sebelumnya, itu mau panjang-panjang bebas. Yang penting 3 ini. Tapi kalau witirnya cuma 1, Al-Ikhlas boleh, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas juga boleh. Karena ada beberapa imam dia witirnya 1, langsung Al-Ikhlas, nyambung Al-Falaq, nyambung An-Nas. Ya, jangan yang perhatikan yang mana seringnya, yang witir 3 ya. Witir 1 pernah belum? Belum pernah. Berarti jenengan kalau mau tidur mau sekali sudah witir sekalian. 1 belum pernah, tetap 3. Baru mau kan gitu. Ya. Sekali-kali 1. Ya, sekali-kali 1, 3, 5 ya. Kemudian setelah bacaan witir ada doa ya. Ada doa. Apa doanya setelah witir? Subhanal Malikil Qudus. Apalagi doanya? Nabi SAW beliau biasa membaca. Kalau pas setelah witir belum ada, Allahumma inni a'udhu biridhoka min sakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Wa bi mu'afatika min uqubatika, dari pemaafanmu ya, dengan pemaafanmu dari iqabmu. Wa a'udzu bika minka, aku berlindung denganmu dari selainmu. La uhsi sana'an 'alaika anta, tidak terbatas pujian kepadamu, kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau memuji pada dirimu sendiri. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, dan kita ini jarang baca ini. Seringnya bacanya cuma Subhanal Malikil Qudus. Ya, Subhanal Malikil Qudus. Kemudian kalau doanya pada Lailatul Qadar apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah zat yang mengampuni, kau mencintai pemaafan, maka maafkanlah aku. Al-afu ini khusus Lailatul Qadar, bukan setiap malam habis witir itu salah. Ini kekhususan. Waktu Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau aku mendapati malam Lailatul Qadar, apa yang aku baca? Kata Nabi ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa bedanya maghfirah sama al-afu? Kok kenapa kita enggak di berdoanya Allahumma firli, tapi kalau Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni? Para ulama menjelaskan dalam kutub tafsir, menjelaskan begini, kalau maghfirah itu umum di mana saja, dan nanti kalau orang itu diampuni, dia catatan amalnya jelek masih ada, cuma tidak diperlihatkan orang lain. Allah ampuni, dia diberikan jalan mudah ke surga. Tapi kalau al-afu dihapus bersih, tidak ada sama sekali. Ini mana? Ini dihapus. Dan itu dibacakan waktu Ramadan kapan? Lailatul Qadar, malam-malam ganjil kita berada. Tapi bukan dari awal. Ini baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul itu bukan. Ya. Kemudian jemaah yang terakhir, yang ke-10, boleh bagi kita mengqadha sholatul lail. Jadi ada sholat-sholat yang diqadha meskipun sholat sunnah. Contohnya sholat sebelum subuh. Kalau kita biasa sebelum subuh itu sholat qobliyah subuh, baik itu di rumah atau di masjid, suatu ketika kita capek, kita ketinggalan,
atau ada udzur di kamar mandi, maka setelah subuh boleh langsung kita sholat qobliyah subuh, tapi dilakukan setelah subuh. Demikian juga boleh juga dilakukan waktu menunggu matahari agak meninggi, jam-jam 6 atau jam 6 lebih. Dan sholat malam juga ada kodoknya. Kalau kita biasa sholat malam tiap hari, suatu ketika kita sakit, malam itu mau bangun berat, susah atau yang lain, maka boleh dilakukan di waktu duha. Qiyamul lailnya di waktu duha, dapat pahala sama. Tapi seandainya kita tetap nggak bisa karena sakitnya parah atau yang lain, maka tetap ditulis sebagai orang yang qiyamul lail, dipilih yang paling ikhlas, dipilih yang paling bagus, yang paling khusyuk. Nah, perhatikan, mumpung kita masih ada kesempatan, ada kekuatan, maksimalkan ibadah. Jangan belajar juga gini, ditulis, diulang-ulang, ditanyakan, dipahami, besok tulis lagi, diulang lagi. Itu kalau masih muda seperti ini, masa tuanya kita dapat pahala enak, ya. Makanya kalau kita ini di masa mudanya malas, ya di masa tuanya kita susah untuk mendapatkan keutamaan. Bisa dipahami tentang adab yang mulai ini? Gampang? Bisa dipraktekkan? Ya, malam nanti kita praktekkan. Boleh ya, antum witir di awal mau tidur boleh, yang dilakukan Abu Bakar. Atau di tengah-tengah biasanya kita itu masih ada waktu, atau tidur lagi juga boleh. Boleh juga di akhir, ya. Juga di akhir. Sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan antum tahu di antara ya orang yang dimasukkan dalam surga dalam kondisi mudah, gampang, selamat apa? Qiyamul lail. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam, mengatakan Nabi SAW, ayyuhan nas afsus salam. Manusia, biasa terkadang salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, biasa. Wa aqimu ta'am, suka beri makanan. Makanan berat, makanan ringan, suka ngasih. Wasilul arham, sambung silaturahim, terutama keluarga-keluarga kita yang mutus. Mungkin Pak D, Bude, Pak Le, Bule, ponakan sepupu itu terutama. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di malam hari tatkala manusia asik dengan nyenyak tidurnya. Terutama musim dingin, di daerah yang dingin, selimutnya tebal, wah kemudian nggak ada bising-bising, enakan tidur gitu. Maksudnya jauh lagi, ya jalannya becek lagi, wah. Ya. Di situ kalau kita mau qiyamul lail, kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Nanti kalian itu masuk surga dengan selamat, gampang. Ya. Insya Allah kita semuanya masuk surga, cuma kan ya beda-beda. Yang di sirat ada yang seperti kilat, ada yang seperti lari kuda, ada yang seperti orang lari, ada yang seperti jalan, ada yang seperti ngesot. Yang ngesot, yang rangka itu yang gampang diambil. Tahu kalalin? Tahu nggak? Jadi namanya sirat itu kan panjang, tipis, licin, dan bawahnya itu bukan sekedar jurang yang gelap tapi api. Lewat aja sudah takut. Apalagi lewat yang merangkak tadi ada semacam kail yang gede, itu nyari terus, ambil masukkan, ambil masukkan terus. Itu yang berat, itu yang merangkak sama yang tadi. Ada pun yang jalan masih penting, apalagi lari, apalagi seperti kuda, apalagi kilat. Ini tergantung amal soleh di dunia. Kalau kita mau berlelah-lelah, capek-capek, nah, apalagi sampai nangis di waktu malam hari, kata Nabi SAW, al-ainani, dua mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, yang senang nangis, mengingat dosa kepada Allah, dan dia nangisnya sembunyi, tidak ditambahkan. Yang kedua, dia begadang untuk menjaga di perbatasan Allah. Kalau matanya nggak terbakar, otomatis jasanya pun tidak dibakar neraka. Ini diharapkan bagi mereka yang nangis karena Allah. Tapi kalau karena nangis karena pacar, bakar. Dibakar, dipanggang banyak. Ini ya yang bisa kita pelajari di pagi hari ini. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya yang tanya.
Nggak bisa jawab, dikurangi gajinya. Saya yang tanya. Ya, saya tanya ya. Kurang berapa tadi naik gajinya? Dikurangi berapa? Tuh, gajinya saya juga nggak tahu. Jadi persentase. Biasanya kalau orang menaik gaji berapa keterlambatan? 0,1. Saya tuh pindah-pindah kerja itu yang diterapkan cuma 1-2%. Karena ternyata berat yang terapkan gitu. Ini kalau ajar itu kan kalau nggak ada, dia bisa digadai. Nggak ada kan bisa. Nah, kalau enggak ya nanti ntar. Sebenarnya itu bagus. Ya, saya tanya ya. Yang paling belakang. Sholat malam yang dilakukan Nabi di dalam dan di luar Ramadan berapa rakaat? 11 sampai 13 Pak. 11 rakaat ya, atau 13. Hadisnya Aisyah. Ya, mazada Rasulullah SAW fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyara rakaat. Rasulullah nggak pernah menambah di dalam atau di luar Ramadan lebih dari 11 rakaat. Sampingnya, sholat malam itu keutamaannya apa? Sebutkan 3 saja. Dapat istri cantik, nggak ada tadi. Iya Pak, diutamakan di akhirat di sebenarnya saya Nggak fokus tadi. Coba depannya 3 saja keutamaan sholat malam. Kita kalau nggak mengetahui keutamaan biasa berat. Apa? Dimudahkan untuk masuk surga. Dimudahkan masuk surga. Yang kedua, ciri orang yang salah. Yang ketiga, sholat yang paling utama, paling afdal setelah sholat wajib. Tapi kalau dengan mau sholat yang malam itu seperti sholatnya Nabi Daud, bagus. Jadi tidur, sholat 1 jam, tidur lagi, bangun sholat, tidur lagi, bangun sholat, itu bagus sekali. Ya, karena Nabi Daud itu kalau sholat gitu. Jadi tidur bentar, jam, sholat 1 jam, tidur 1 jam, sholat 1 jam. Itu sering beliau. Kalau puasa juga gitu, Senin puasa, Selasa buka, Rabu puasa, Kamis juga terus. Itu yang paling afdal kalau bisa. Kalau nggak bisa ya minimal itu dilakukan witir tersebut. Cukup. Ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.